Selamat bertemu kembali Bapak Ibu Saudara sekalian. Di tengah kesibukan kita melakukan segala aktivitas kita hari ini, mari kita luangkan sejenak waktu kita untuk beribadah kepada Tuhan. Kita awali ibadah kita ini, kita naikkan pujian bagi Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 364, Berserah kepada Yesus. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh dan jiwaku. Ku kasihi, ku percaya, ku ikuti Dia terus. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan anaknya Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Saudaraku, mari kita sambut firman Tuhan. Landasan renungan hari ini sesuai dengan almanak gereja kita terambil dari kitab Lukas pasal 8 ayat 48. Demikian firman Tuhan tertulis di sana. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat." Demikian firman Tuhan. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Saudaraku, jauh sebelum pertemuan perempuan ini dengan Yesus, menurut Injil Markus pasal 5 ayat 26, perempuan ini telah menghabiskan segala harta miliknya untuk mencari kesembuhan. Dia menderita penyakit pendarahan selama 12 tahun. Dia sudah ke sana kemari untuk mencari kesembuhan, tapi dia tidak menerima kesembuhan itu. Satu ketika dia mendengar berita Yesus akan segera datang melawat kota mereka, di mana dia berada. Ini good news bagi dia. Setelah dia mendengar berita ini, dia tidak mau meluangkan momen itu untuk mencari kesembuhan. Ini satu-satunya. Saya akan bertemu dengan Yesus. Saya hanya menjamah jubah Yesus, saya akan sembuh. Saya sudah pergi ke sana kemari untuk mencari kesembuhan. Saya tidak sembuh. Tetapi aku yakin, kalau aku bertemu dengan Yesus, aku akan sembuh. Ini tekad dia. Sesuai dengan waktu yang dia dengar, Yesus pun melintas di kota mereka. Datang ke kota mereka. Tapi dia berpikir, siapakah saya? Hingga saya dapat bertemu dengan yang mulia itu. Mengingat dia juga masih orang asing. Bukan dari keturunan bangsa Israel. Ini menjadi penghalang bagi dirinya. Tetapi dia tidak patah semangat. Semangat juangnya inilah juga menghantar dia untuk bertemu dengan Yesus. Kembali ketika dia berada sudah dekat dengan Yesus, ia tidak dapat bertemu langsung dengan Yesus karena saking banyaknya orang. Ini tantangan yang berikutnya bagi dia. Tapi dia dalam kata hatinya, seperti yang tekadnya sebelumnya, hanya menjamai jubah Yesus, saya akan sembuh. Dia pun dengan diam-diam menyelinap di tengah orang banyak itu, menjamah jubah Yesus. Seketika itu saudaraku, penyakit perempuan itu sembuh. Luar biasa saudaraku, luar biasa. Ini good news bagi dia. Ini bukan hanya desas-desus lagi tentang kuasa Yesus, tetapi sungguh dia telah mengalaminya. Ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketika Yesus menyadari ada kuasa yang keluar dari dalam dirinya, dia pun berkata, siapa yang menyentuh aku? Dengan sisa-sisa keberaniannya, perempuan itu tersungkur dan mengaku,
akan kesiapaannya dan niatnya menyentuh Tuhan Yesus. Inilah membuat hati Yesus tersentuh juga, lalu menyatakan perkataan ini, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Saudaraku, luar biasa kalau perempuan ini mengalami 12 tahun sakit penyakit. Bapak Ibu Saudara sekalian juga yang mengalami sakit penyakit dimanapun berada, percayalah kuasa Yesus dapat menyembuhkan. Niatmu, imanmu akan menyelamatkan kita. Datanglah kepadanya. Dialah jalan keluar atas segala masalah yang kita hadapi. Percayalah akan kuasanya. Dia sanggup melakukan jauh lebih daripada apa yang kita pikirkan. Dia dapat berikan itu kepadamu. Mau tahu? Mau bukti? Silakan hampiri Tuhan Yesus. Bawalah segala perkaramu kepadanya. Bawalah semua persoalan hidupmu di dalam iman kepadanya. Maka Yesus akan berkata kepadamu, imanmu akan menyelamatkan engkau. Amin. Kita berdoa. Kami puji dan muliakan nama-Mu Tuhan Allah Bapa. Engkau sungguh baik. Kuasa-Mu melebihi segala kuasa yang ada di dunia ini. Terpuji Engkau Tuhan, sungguh menjadi teladan bagi kami. Iman percaya perempuan yang sudah 12 tahun mengalami sakit pendarahan. Bapa di surga, sungguh kuasa-Mu dapat mengalir dalam hidup kami untuk membuat jiwa kami tentram, untuk menguatkan kami di kala kami lelah dan juga menderita berbagai persoalan. Hampirilah kami Tuhan, kuatkan kami Tuhan, teguhkan iman percaya kami, agar kami tidak kalah dengan persoalan itu. Biarlah saudara kami yang sedang menderita sakit penyakit di rumahnya, Engkau Tuhan yang menyembuhkan mereka. Berikan iman percaya kepada mereka lewat renungan ini, agar mereka tidak putus harapan dengan semua persoalan yang dihadapinya. Di dalam tangan-Mu ada keselamatan. Dalam kuasa-Mu ada kelepasan. Terpujilah Engkau Tuhan. Berkati juga saudara kami yang saat ini berulang tahun. Biarlah berikan Tuhan kesehatan, nikmat hidup dan murah rezeki, panjang umur dan sehat senantiasa. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Biarlah kami juga menjadi berkat bagi banyak orang. Terpujilah Engkau Tuhan. Pakailah hidup kami seturut dengan rencana-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Kita berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai dan memberkati saudara sekalian. Amin. Kami, Majelis Gereja HKBP Tanjung Priok, Jakarta, mengucapkan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Shalom.